Suratnya ada 100, ayatnya ada, kalau menurut Ibnu Katsir 6.234. Tapi kalau menurut guru MIBN 6.600 widak 6. Pokoknya yang 6 jajar papat. Jumlah huruf Al-Quran, dan pinten jumlah huruf Al-Quran. Kalau menurut Imam Syafi'i ada 1.027.000. Kemudian ada ini namanya syifa ya. Ada berapa lafal syifa itu ada di dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di situ ada kalimat syifa. Pun ketemu saling terusin. Adaan. Jadi Quran yang sedemikian tebal besar, kata yang ada di kalimat syifa itu ada 6. Syifa artinya obat. Cuma dari 6 ini cenderung yang di situ artinya adalah mengobati penyakit hati. Tapi terus di rumah sakit, terus di dokter hari ini kebanyakan seluruh penyakit itu sumbernya itu kepikiran. Gak dengar dokter. Pakai mikir akhirnya terus stres. Jadi sifat itu ada 6. Seluruh kalimat di dalam Al-Quran itu ada 75.000, punjul 45. Cuma sifatnya ada 6. Saudara-saudara, Bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya ingin menyampaikan di Nuzulul Quran itu tentang kehebatan, kemukjizatan Al-Quran yang jarang diceritakan orang. Ini termasuk situasi hari ini. Karena pada waktu Quran itu turun, kondisi dunia memang masih gelap gulita, bodoh. Orang Eropa yang sekarang mengendalikan dunia itu masih bodoh. Bahkan Eropa belum ada negara. Quran turun itu super power dunia ini ada 2, yaitu Bizantium yang pusatnya itu di Turki hari ini. Yang kedua adalah Persia yang pusatnya di Iran hari ini. Sehingga Iran itu negara imperium besar, penguasa dunia pada abad ke-6 ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Karena dia bangsa besar, itu jadi perang yang bolak-balik, masih gak duwe konco ya biasa. Apalagi orang sana memiliki keyakinan mati di jalan perang adalah syahid, jaminan surga. Nah, orang Amerika gak berpikiran ngono. Maka no tentara yang kasih stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu situasi dunia dan negara Arab sendiri. Arab itu negara pinggiran. Negara pinggiran yang jauh dari peradaban. Maka Rasulullah dikatakan sebagai orang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Rasul itu diutus fil ummiyina minhum, di dalam kaum yang ummi, di tengah-tengah kaumnya yang ummi. Ummi itu kiai-kiai biasa memberikan arti tidak bisa baca tulis. Tapi kalau seneng arti yang diberikan oleh Gus Uli, ummi itu maknanya mbok-mbokan. Nanti kerungu mbok-mbokan nggih. Mbok-mbokan itu senengane mentelan nduk omah. Gak metu, gak duwe pengalaman. Jadi cupot. Rasulullah diutus dalam umat yang begitu, bahkan Rasul sendiri juga ummi, tidak bisa baca tulis. Wong abad ke-6 itu orang Quraisy yang bisa baca tulis itu bisa dihitung dengan jari, hanya 17 orang. Itu pun orang yang biasa berdagang antar kafilah, biasa berdagang antar negara pada waktu itu. Sing saged nulis, saged maca, tiyang ngoten-ngoten. Tapi ketika Al-Quran datang, wahyu pertama yang berbunyi Iqra, maka mau tidak mau perintah ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ayat yang saya baca, yatlu alaihim ayatin, menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kaumnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwanya, hatinya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah. Ya, mengajarkan ini kemudian di situ tumbuh budaya baca tulis. Sehingga pada waktu perang Badar, tawanan dari kafir Quraisy yang ditawan oleh orang Islam, itu tebusannya adalah mengajarkan baca tulis. Dari kaum ummi, kemudian Rasulullah diutus dengan turunnya Al-Quran ini, maka tidak sampai 50 tahun peradaban Arab sudah berubah. Bahkan baru 30 sampai 40 tahun Arab yang pada waktu itu ummi, terbelakang, mampu menguasai Timur Tengah. Yang saya ceritakan, Bizantium yang begitu besar ditaklukkan, Persia yang begitu besar ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini adalah berkat kehebatan wahyu Al-Quran membangun peradaban baru di tengah-tengah masyarakat Arab. Ya, ketika itu di tanah kita, tanah Jawa ini, ya tambah belum ada yang bisa baca tulis. Pada waktu di sini itu ada yang menciptakan huruf itu huruf Pahlawa. Itu aja kerajaan Mula Warman yang ada di Banten kan. Setelah Mula Warman, kemudian baru kerajaan Kalingga beberapa saat sudah musnah karena mendapatkan tekanan perdagangan dari Sriwijaya. Kemudian peradaban ini dibangun sampai pada abad pertengahan tahun 1200-an. Islam menguasai dunia, membentuk peradaban dengan gemilangnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ini saya maksud kehebatan wahyu Al-Quran dalam membangun peradaban yang sebelumnya manusia ini tidak dianggap manusia, perbudakan di mana-mana, kala perang langsung didol, tumpuk. Orang perempuan gak ada nilainya. Maka kalau hari ini perempuan harkat dan martabatnya ini meningkat, itu termasuk kehebatan wahyu Al-Quran.
Karena Al-Quran ini yang menempatkan perempuan di atas posisi terhormat, maka sudah sepantasnya perempuan-perempuan itu juga senang baca pun angsal pirang jus darusin Mbak Bu darusin pun angsal pirang jus bener ya darus ini kan moco nang saking ibadah Al-Quran ojo maneh kok diwaca di rumah nonton sing ruangna dirahmati kali Gusti Allah. Allahumma wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibaca, maka diam, dengarkanlah supaya dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ngrungokno tok. Durung maneh nek gelem maca. Lah sing maca Al-Qur'an iku setunggal sak huruf dikai siji kebagusan. Lan setiap siji kebagusan ditikelno dadi 10. Dawuh Rasulullah man qara'a harfan min kitabillahi falau hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf maka dikasih dia satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Allahumma. Sehingga kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu dapat 19 kebaikan kali 10 dapat 109. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pinten huruf bulan. Kalau khatam Quran berarti sudah membaca 1.027.000 huruf. Cuma tengene Quran itu ana huruf sing napa? Ana huruf sing luar biasa. Huruf kaf kali huruf nun. Kalau huruf kaf dengan nun ini ketemu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Kalau Allah sudah berfirman kun, jadilah, maka yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Nah, untuk itu kula itu jumlah nun di Quran yono piro? Jumlah kaf di Quran yono piro? Ternyata jumlah kaf di Quran itu ono 8.012. Pinten? Jumlah nun ada 17.000. Lah 17.000 plus 8.022 jumlah ono 9.022. Ada apa di balik angka 25.022? Jadi 2522. Kalau Allah yang menyampaikan kun, jadilah, maka jadi. Sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Mulane setiap persoalan pun bingung. Mau ditokno kemandiri Al-Quran ini. Lah supaya iso metu ya kudu sering diwaca. Nah maca Quran iku siji kali maca salat. Maca Quran iku siji kali maca Quran Arab. Nggih tulisannya padha Arab tapi macane mboten padha. Maca selawat itu dawa ndeke mboten tepak mboten dosa. Nek delok mikir iki men ketoke selawatan iki.
Aman delok selawat itu gak sesuai karo tajwid kan. Sing dawa dindekno, sing ngendhek didawak. Nek Quran boten endi sing kudu diwaca ndak. Dimanapun tempatnya harus ndak. Endi sing kudu diwaca dawa, dimanapun tempatnya harus dibaca panjang. Contoh sanika ono lafal komaru. Nek nurut Quran kudu diwaca ndak kabeh. Manggon ten putih diwaca ndak. Manggon surat Ar-Rahman diwaca ndak. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Manggon surat Yasin diwaca ndak. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Manggon surat Al-Qamar ya diwaca ndak. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Boten oleh harus mesti suarane enak napase dawa terus maca qamar didawakno ya boten oleh. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Tawas. Ono Pak Jadili kok. Sopo daris? Nami gendeng arek iki. Qamar ndek diwaca. Tapi kalau selawatan, ya tambah didawakno. Qamarun, kira. Menurut Habib Syekh tambah diwaca Jawa. Qamar ini maknanya kan rembulan ya. Ya, Habib Syekh maca Jawa. Padang bulan. Selawat, boten dosa, boten Al-Qur'an. Iku selawat. Apa maneh nek nyanyi, ya tambah sak seneng. Nopo terus itu nyanyi. Sampeyan kenal Iki Nurjati. Boten. Ratu Dangdut nggih. Lha ku nek mau ngene rembulan ya mat tobii lah sakali. Padang rembulan Mas. Kira Iki Nurjati. Mansur S dawa Pak. Diwaca mat wajib mutasil ma'al guna. Wis dawa kadhe brengeng. Rembulan bersinar lagi mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Mansur Bang Haji Romairama di mana? Rembulan kalau sing diwaca ndek, kalau sing diwaca dawa. Iki karek urut ibu-ibu, jalur sing ndek ka sing dawa. Romairama nek maca rembulan ndek niku ndek temenan mboten ngantos sak harokat. Separone harokat kluthik ngoten. Indahnya bulan, lho mana Pak? Tak seindah wajahmu. Tapi ini diwaca dawa meluwi Mansur S. Bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Sudah, sama dijak lagu rock bareng nyaut kan? Nyaut. Nyaut. Menurut Andromeda Band, rembulan ini diwaca dawa. Bercermin pada sang rembulan, torotang lamunan membayang diriku, namun tiba-tiba anganku
berkata yang lalu biarlah berlalu. Oke, coba dia ini kangen. Cuma garingan biasa sakur nah terus garingan. Oh mana ada poso bisa ternyata di doa tidak ngaji serius itu tidak ngantuk yang ngomong dhewe tidak nyanyi kok melek kabeh. Itu Al-Qur'an. Maca selawat penjeng-penjeng dicik boten dosa. Apa maneh nyanyi sak karepe. Lah sing kita rungokno bendina sing bahasa Arab itu tidak semuanya sholawat, itu adalah mada-mada, nyanyi-nyanyi, nasyid. Sholawat kuwi shollu ala Muhammad itu sholawat. Kadang sing akeh ku nasyid. Lah satu di antara kehebatan Al-Qur'an, karena orang Arab pada waktu itu tidak ada budaya baca tulis, budayanya itu menghafal dan mengutamakan keindahan syair, maka Al-Quran berada di atas keindahannya syair-syair mereka. Tenarap setiap tahun saat itu wonten lomba syair tengene pasar bekas. Sopo sing saire menang nomor 1 ditulis digantung teng Ka'bah. Orang yang penyair yang hebat, masya Allah, pengikutnya fani, dikata pada saat ini penyanyi sing hebat fani akeh. Mereka bingung sampai saking katai fan ada seorang penyair yang mengaku dirinya sebagai nabi. Begini kok Musailamah al-Kadzdzab. Mergo ngaku jadi nabi, satu syarat seorang itu jadi nabi, maka syaratnya dia harus dapat wahyu. Maka ketika Rasulullah menerima wahyu surat Al-Fil, menerima wahyu surat Al-Kautsar, Musailamah ini nandini ngaku-ngaku nampa wahyu teka nggone Gusti Allah. Alih wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi surat Al-Fil kan itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Musailamah mengaku dirinya dapat wahyu dari Allah. Dia dikasih judul surat Fil. Bunyinya begini: Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, ya khurtumun tawil wa udunun kabir. Artinya begini: gajah, apa itu gajah? Binatang apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang dan telinganya lebar. Dia ngaku itu wahyu dari Allah. Padahal jare wong Gresik iku lagune arek te gajah kowe tak kandhani mau ngungkuli kehebatan Al-Quran, tidak bisa. Dan Al-Quran ini menyimpan satu kekuatan yang luar biasa. Dia masalah keluarga, terus gak usah repot-repot. Lalu dikei pusaka Al-Quran, dia masalah keluarga kok saya jaluk suwung kiai, apa mana nang dukan kayak nopo ba? Apa nak bojo kula?
lapo umat malih penyakit Pak. Nah karo sapa bakul kopi ngarepe kantor Pak. Bu, iki diceluk bu apa mbak ta? Mbok menawa duwe bojo ngono, gak usabi. Ngerti apa? Wacana Quran. Nah ayate sakmono kae Pak dipekno surat sing paling mandi. Surat ya. Wacana pisan. Gak mandi ping 3. Ping 3 kok kurang mandi ping 7 kok jek umek kae ping 1. Karo anek waras cek waras. Nek mati ya Cek. Loh kisah percintaan kita ini apa? Di dalam Al-Quran itu ada satu kisah percintaan yang diabadikan dalam satu surah jenis surah Yusuf. Tidak ada percintaan yang bisa mengalahkan cintanya Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Masya Allah, sampai tua akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, dia muda lagi. Nanti macam betul. Lalu saking hebatnya isi surat Yusuf sampai ada seorang novelis namanya Habibur Rahman. Bersumber dari surat Yusuf, dia membuat novel diberikan judul Ayat-Ayat Cinta. Novelnya laris, kemudian difilmkan, dikasih judul Ayat-Ayat Cinta. Filmnya itu, novelnya itu, tapi surat Yusuf gak tahu dibaca. Pokoknya nanti surat Yusuf itu. Di mana kemudian berkah ketenangan akan datang. Padahal ketika Al-Quran itu dibaca, maka energi positif akan keluar yang akan mampu memberikan kepada jiwa kita ketenangan jiwa kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan di dalam Al-Quran itu diturunkan Allah, di dalamnya ada obat, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada obat dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam momen kali ini, satu kita bersama aja, monggo ditokno kemandene Al-Quran. Minyaknya Al-Quran kita keluarkan, serumnya Al-Quran kita keluarkan dengan cara sering kita baca. Bapak Ibu sering kan mendengarkan biografi Pak Habibie, orang terhebat di Indonesia. Ketika beliau sekolah di Jerman, bagaimana teman-temannya yang dari Rusia, teman-temannya yang dari Yahudi kok bisa hebat begitu itu kenapa? Ternyata setelah diselidiki dan dilihat dengan mata kepalanya, setiap malam ternyata dia baca Al-Quran, padahal orang Yahudi, padahal orang Nasrani. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak terungkap. Contoh, banyak ilmuwan, juga banyak dokter luar masuk Islam gara-gara Al-Quran. Yang viral dibuat di media sosial itu, dokter siapa yang masuk Islam gara-gara dia membaca ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun. Bagaimana proses Al-Quran mampu menjelaskan fase-fase bayi di dalam kandungan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا
ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa ja'alna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah piye terus fakasawna al-lahma idoma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia berpikir pada waktu itu belum ada USG, belum ada peralatan yang demikian. Bagaimana ayat ini mampu menjelaskan tentang fase-fase periodisasi bayi di dalam janin. Pertama, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, segumpal tanah. Kemudian ketika tanah ini menjadi sperma bertemu dengan ovum, maka dia akan jadi nutfah. Kemudian setelah nutfah jadi alaqah. Setelah alaqah itu segumpal darah yang menempel, yang bergantung, ini menjadi mudghah. Bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan proses ini? Kitab-kitab terdahulu juga sudah ada bahwa manusia dari tanah, tapi tidak mampu menjelaskan periodisasi tentang proses kejadian manusia. Sehingga kalau maca Quran, setiap maca itu mesti menghasilkan pengetahuan baru, mesti menghasilkan pengetahuan baru. Sehingga wong-wong tuwek biyen ngekeki nasihat sampai tiga pujian, iku perkara susah, iku selesai karo Al-Qur'an. Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran sak maknane. Cuma bacaan Quran saiki dideleh kepanjangannya. Jadi nek bingung tambah WA itu apa wawasan Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan masalah ekonomi, surat Waqiah sudah ada semua, sudah. Bahkan yang saya katakan imperium terbesar Bizantium, Romawi Timur, itu negaranya sampai dijadikan satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum. Di situ Allah menyampaikan suatu saat negara Rum, Bagulibatul Rum akan ditaklukkan dan dikuasai oleh umat Islam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi dibandingkan dengan kitab suci yang lain, kita hormati, kita tidak merendahkan. Tapi realitas berbicara, kitab-kitab suci agama lain itu nggak ada yang bahasa aslinya sampai sekarang nggak ada. Apalagi Alkitab itu. Saya punya Alkitab itu dihadiahi oleh pendeta ini Kupang Gunung, kan ada gereja di situ. Saya dikasih hadiah kitab pada suatu acara Misa Kudus. Saya disuruh ceramah di sana. Iki wong Kristen, acara misa kok aku dikon pengajian yo ngaji apa? Orang Kristen menyuruh kita ceramah. Terus dia judul apa? Tapi nek gak ngene sampean kowe gak ngerti penjelasannya Al-Qur'an wis gak apa-apa, aku tak teko, saya datang. Nah biasanya kalau puasa begini, dia itu bikin buka bersama di komplek perumahan gereja. Jadi yang diundang ya kita teman-teman lamongan. Ngono ku dhewek teko kono iku ya Allah, sing turu wis macak dhuwure kiai iku.
Sarungan, kopian, serbanan. Nah kula teko biasa ya celonoan jaketan. Kula delok tok pendeta sing kiai ku aku tawakmu aku. Ya Allah, begitu dekatnya kita dengan mereka. Mereka sering membawa pemuda-pemuda gereja itu ke kantor NU Lamongan ketika saya jadi ketua NU. Dia ngaji, kok bisa? Pemuda-pemuda membahas tentang politik, tentang agama di kantor. Pembicaraan begini nih kalau di gereja tabu. Tabu di gereja bicarakan politik tabu. Akhirnya belajar banyak. Kemarin ketika Lamongan itu kena banjir sampai hari ini berapa banyak bingkisan yang disumbangkan kepada warga Lamongan. Tapi kalau di Israel, kalau di Palestina lain lagi. Orang Yahudi dengan orang Muslim, masya Allah, persatuannya luar biasa. Dan itu memang sudah dinas dalam Al-Quran. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millah. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan ridho, tidak akan ikhlas. Orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan ikhlas sebelum kamu semuanya mengikuti mereka. Sampai kiamat namanya Israel, namanya Amerika tidak akan ikhlas kalau Islam ini berkibar di dunia. Dan kibarnya Islam luar biasa. 1500 tahun hari ini penduduk dunia yang sudah muslim sudah di atas 2 miliar. Perkembangan yang luar biasa. Apalagi di Eropa, di Inggris. Ponakan saya itu menjadi pengurus NU Inggris, orang Gresik, ya, rumahnya dekat PLTU. Dia dapat beasiswa S2, S3 di London, di Inggris. Sampai anak-anaknya di sana, alumni dari ETS. Dan anak saya sendiri hari ini berada di S2 juga di Afrika. Itu. Nah, kemujizatan Al-Quran yang berupa Iqra ini hari ini yang bisa mengimplementasikan kayaknya baru orang Iran. Teknologinya sudah di atas, bisa bersaing dengan teknologi besar dunia. Wong Iran mesti gawe gak karo karuan, derek gembira mesti gawe di Baltain, nomor tak awak. Oh nggih. Ini mah kan dari mana enak. Kalau ngaji pun pendek kita masuk. Jadi ajakan saya cuma itu, kita suara dengan mengharap ridho dari Allah ini betul-betul akan mampu mengeluarkan energi positif bagi kita. Kasihate gak podo. Ana omah rada angker, omah rada wingi, ana gendruwune, ana galebone. Wacaan Quran ayat kursi, insyaallah galebone ya. Bareng gak iso maca Yasin, gak ayat kursi. Jam 12 disetelno HP Yasin. Yo gak gendruwo sing ilang, esuk-esuk HP-ne sing ilang. Muga-muga manfaat matur sing kathah ngalor ngidul witan ngulon. Pertama, saya cuma ingin ngajak mari Al-Qur'an itu betul-betul kita budayakan sebagai ibadah kita setiap saat. Dan mudah-mudahan kondisi hari ini saudara-saudara kita di Iran diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan juga siapapun yang hari berobat atau di sini lagi memperbaiki dirinya, kesehatannya, lebih-lebih tadi ada yang kritis, Bu Sukarti, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hamdan syakirin hamdan 'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair Allahumma ya Allah a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min du'a'in la tasma' wa min nafsin la tusba Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.